Sumpah Nabi Ayub alaihi salam. Dalam surah Syod ayat 44, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu. Lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sumpah yang Allah maksud pada ayat tersebut adalah nazar Nabi Ayub ketika beliau sakit. Nabi Ayub sempat mengucapkan nazar untuk memukul istrinya saat itu lantaran sang istri melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hati beliau. Ada beberapa versi cerita tentang kesalahan istri Nabi Ayub tersebut. Versi yang pertama, diceritakan bahwa setelah Nabi Ayub jatuh miskin dan sakit-sakitan, sang istri harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Sang istri pun bekerja di rumah orang lain. Suatu hari sang istri terlambat pulang ke rumah, sehingga Nabi Ayub marah. Akhirnya beliau mengucapkan sumpah tersebut. Versi cerita yang lain, Nabi Ayub marah karena sang istri menjual tali pengekang kuda mereka. Hal tersebut terpaksa dilakukan istri beliau, karena tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan. Akhirnya tali pengekang tersebut dijualnya untuk membeli roti. Setelah sembuh dan sehat kembali, Ayub alaihi salam teringat kembali akan nazar beliau kepada Allah tersebut. Namun, beliau tak tega memukul istrinya yang telah sepenuh hati merawat Nabi Ayub saat sakit. Akan tetapi, beliau juga harus menunaikan nazarnya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan solusi yang mudah. Allah mewahyukan kepada Nabi Ayub untuk mengambil seikat batang gandum dan memukulkan ke istrinya 1 kali. Dengan demikian telah tertunaikan nazar Nabi Ayub. Kisah tersebut pun menjadi dasar untuk memberikan hukuman kepada mereka yang berbuat dosa. Menurut pendapat Imam Ahmad, memukul seorang pendosa yang terancam hukuman itu diperbolehkan. Misalnya, memukul seorang pezina dan orang yang menuduh tanpa bukti yang valid. Mereka boleh dipukul seperti cara Nabi Ayub memukul istri beliau. Hal tersebut dilakukan agar si pendosa tidak celaka setelah dipukul. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hukuman seperti itu juga pernah dipraktikkan. Beliau pernah memerintahkan kepada para sahabat untuk menghukum seorang laki-laki sakit yang berzina. Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memukul si lelaki tadi dengan 1 janjang kurma. Dalam 1 janjang tersebut terdapat 100 cabang. Dengan demikian, 1 pukulan saja sudah melaksanakan hukuman tersebut.